Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Rabbi anzilni munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sebelum kita teruskan pengajian kita, mari kita berdoa memohon kepada Allah semoga Allah membukakan pintu hati kita semuanya, sehingga apapun yang kita kaji, yang kita pelajari pada kesempatan ini, Allah mudahkan kita untuk dapat memahaminya, mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga kita bisa juga untuk menyampaikannya kepada saudara kita yang lain. Kita berdoa semoga kita semuanya sehat walafiat. Kita berdoa semoga kita dihindarkan dari segala bahaya. Kita berdoa semoga Allah melindungi kita semuanya, melindungi anak cucu keturunan kita semuanya. Anak-anak kita dijauhkan dari pengaruh narkoba, dijauhkan dari pergaulan bebas, dijauhkan dari perbuatan brutal, dan semoga anak kita berakhlak mulia, berbudi luhur, dan dapat mengangkat harkat derajat kedua orang tuanya. Dan untuk kedua orang tua kita, baik yang masih bersama kita maupun yang telah mendahului kita, semoga Allah ampuni semua dosa-dosanya, Allah terima semua amal ibadahnya, dan Allah tempatkan di sisi Allah yang paling mulia. Dan Allah sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kita di waktu kita kecil. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin berbahagia, dalam kesempatan ini kita akan membicarakan dalam suratnya 7, surat Al-A'raf, ayatnya 179, yang mana dikatakan bahwa penghuni-penghuni neraka jahanam itu adalah kebanyakan dari jin dan manusia. Makanya mari kita lihat Al-Qurannya, silakan dibuka Al-Qurannya, suratnya 7 ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum azanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Shadaqallahul azim. Jadi di dalam surat 7 ayat 179 Allah bocorkan untuk kita semuanya. Allah terangkan di dalam Al-Quran bahwa penghuni-penghuni neraka jahanam itu adalah kebanyakan dari jin dan manusia. Makanya di dalam artinya, dan sesungguhnya akan kami isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Tetapi jin dan manusia yang mana? Enggak semua jin dan manusia. Ada kriterianya. Jin dan manusia yang mempunyai hati. Tetapi hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Jin dan manusia yang mana lagi? Jin dan manusia yang mempunyai lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha. Orang jin dan manusia yang punya a'yun, mata, pendengaran, penglihatan,
baik yang secara zahir maupun yang secara mata batin. Matanya tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian jin dan manusia yang mana lagi? Jin dan manusia yang mempunyai azanul la yasma'una biha, punya kuping. Punya kuping, tetapi kupingnya tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Padahal ayat-ayat Allah ini semuanya sudah tertera. Kalau kita ingin menjadikan orang itu, ingin menjadi orang yang bertakwa, pelajarilah Al-Quran. Kalau kita ingin mempunyai ilmu yang tinggi, yang tidak ada tandingannya di dunia, ada semuanya dalam Al-Quran. Kalau kita ingin menjadi orang yang penyabar, semuanya pelajarannya ada dalam Al-Quran. Kalau kita ingin belajar ilmu-ilmu, belajar kisah-kisah di zaman dahulu, semuanya ada dalam Al-Quran. Komplit di dalam Al-Quran ini. Tetapi kata Allah, manusia dan jin yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam itu yang ketiga itu adalah dia punya telinga, tetapi telinganya tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Maka kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itulah seperti binatang ternak. Bahkan lebih sesat lagi daripada sapi mati yang ada di lumpur. Lebih sesat lagi daripada binatang-binatang seperti tikus yang kena lindas ban motor di jalanan. Lebih buruk lagi daripada bangkai-bangkai yang banyak belatungnya. Ulaika kalan ambal hum adol, ulaika humul ghafilun. Karena mereka itu lalai. Lalai untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Lalai untuk membaca ayat-ayat Allah. Lalai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Lalai juga untuk memahami ayat-ayat Allah. Makanya kata Allah, orang itu dia akan aku kumpulkan di dalam neraka jahanam. Sebenarnya kita ini manusia, tadinya sebelum kita lahir ke dunia ini, kita ini sudah berjanji kepada Allah dalam suratnya 7 ayat 172. Allah berfirman dalam potongan ayat, alastum birabbikum qalu bala sahidna. Allah telah menanyakan, apakah kamu ini betul Tuhan kamu? Apakah aku ini betul Tuhan kamu? Kita sudah mengakui perjanjian kita itu betul. Kamu itu adalah Tuhan kami. Allah katakan seperti ini, jangan sampai nantinya di akhirat nanti orang mengatakan kami dulu tidak mendengarkan Al-Quran. Belum ada yang memberikan pelajaran kepada kami. Belum ada yang ngasih tahu kepada yang, jangan sampai seperti itu. Allah tidak mau. Karena itu makanya bagaimana kalau kita mungkin sudah pernah terlanjur dosa. Kita dari lahir sudah bayi bersih, suci, bersih. Bagaimana supaya kita coba kembali lagi kepada Allah dalam keadaan suci, bersih. Makanya kalau kita lihat suratnya Ar-Rum, surat 30. Surat 30 ayat dari ayat 30. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lid-dini hanifah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalikad dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Maka kata Allah, hadapkanlah wajahmu yang lurus kepada agama Allah. Fitratullahi allati fataran nas 'alaiha. Tidak ada perubahan atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. La tabdila li khalqillah. Zalikad dinul qayyim. Makanya agama yang lurus, ikutilah petunjuk Allah Al-Quran. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, fitrah Allah. Dialah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada yang dapat merubah pada ciptaan Allah itu.
agama yang lurus. Agama ad-dinul Islam itu adalah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kenapa dia tidak mengetahui? Karena dia tidak belajar Al-Quran. Coba kalau dia belajar Al-Quran, belajar, kita pahami, kita baca artinya, kita pahami, kita renungi, kita hayati, amalkan. Insya Allah dia akan kembali tetap suci seperti bayi yang baru lahir. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap, apa kata Allah? Di ayat berikutnya, 31-nya, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Munibina ilaihi wattaquh. Waqimus shalah. Wala takunu minal musyrikin. Jadi kata Allah, cuman syaratnya, kalau tadinya mungkin kita sudah kotor, kita sudah tidak bersih lagi. Yang namanya manusia dari lahir besar, tua, gede, pasti ada salah, silap, dosa. Oleh karena itu makanya munibina ilaihi, kembalilah kamu bertaubat kepada Allah. Taubat dan nasuha. Taubatlah kamu kepada Allah. Kemudian setelah dia bertaubat, munibina ilaihi wattaqu, bertakwa kepada Allah. Wattaqu, bertakwalah kepada Allah. Wa aqimus shalah, yang ketiga, dirikanlah sholat. Paling kurang sholat yang kontrak mati, 5 waktu sehari semalam. Jangan lupa, jangan sampai tinggalkan sholat 5 waktu sehari semalam. Insya Allah kita tetap terjaga kesucian kita. Kita dari lahir dari suci, nanti akan kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Setelah itu, setelah kita melaksanakan sholat, yang pertama adalah kembali bertaubat kepada Allah, kembali bertakwa, sholat, jangan syirik. Jangan syirik itu adalah jangan mempersekutukan Allah. Harus ikhlas ibadah kepada Allah, jangan mempersembah yang lainnya. Tidak boleh kita mempersekutukan Allah. Nah, bagaimana? Apa tuh yang dikatakan syirik? Syirik itu kan ada 3. Ada yang dikatakan syirik yang syirik jali. Syirik jali, syirik yang besar. Yang kedua, syirik khafi, syirik yang kecil, syirik yang tersembunyi. Yang ketiga adalah syirik orang yang memecah belah agama. Termasuk syirik yang kecil. Termasuk orang yang memecah agama, orang yang tidak zakat juga, itu termasuk syirik. Oleh karena itu, makanya di ayat 32-nya, apa itu kata Allah yang syirik? Yang syirik, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata Allah, orang yang syirik itu orang yang memecah belah agama. Allah suruh kita kembali taubat kepada Allah. Kita bertakwa, laksanakan sholat, jangan syirik. Mudah-mudahan dengan penyampaian singkat ini, Allah bukakan hati kita semuanya, dapat memahaminya, dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.